merupakan peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 13 kelompok 1. Saya berasal dari instansi Puskesmas Sindaraya dengan pengampu materi Ibu Yang Nurmalia SSTMKes yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Dalam mewujudkan ASN yang nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas dimulai dari ASN yang berwawasan kebangsaan dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Kemudian, ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dimulai dari nilai sila pertama dan nilai sila kelima dalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang ketiga yaitu menurut Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 terdapat 3 fungsi pokok ASN. Yang pertama yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana ASN sebagai pelaksana kebijakan publik ini yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. Yang kedua yaitu ASN sebagai pelayanan publik, di mana ASN ini harus profesional dan melayani yang berintegritas. Yang terakhir yaitu ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Sehingga dari ketiga ini dapat mewujudkan suatu rasa nilai nasionalisme dalam menjalankan profesi kita sebagai ASN, sebagai pelayanan publik yang berintegritas. Ada 5 dasar nasionalisme. Yang pertama yaitu ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Implementasi nilai ketuhanan berdasarkan sila pertama yaitu yang pertama bahwa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Yang kelima, mengembang sikap saling menghormati kebebasan menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu tidak memaksakan suatu agama orang lain terhadap kepercayaan agama kita. Yang kedua yaitu implementasi nilai kemanusiaan berdasarkan sila kedua untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yaitu berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain, bersikap toleran, bersikap sopan dan santun, dan saling tolong-menolong. Implementasi nilai persatuan berdasarkan sila ketiga. Yang pertama yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Yang keempat mengembangkan rasa kebanggaan dan bertanah air dan bangsa. Yang kelima itu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam yaitu memajukan pergaulan dengan kesatuan bangsa. Implementasi nilai kerakyatan sila keempat, mewujudkan bangsa dengan demokratis, yaitu dengan cara mau mendengar pendapat orang lain, sportif, selalu mengikuti aturan dan mematuhi undang-undang yang berlaku, tidak berbuat yang merugikan orang lain, dan tidak anarkis. Yang kelima yaitu implementasi nilai keadilan berdasarkan sila kelima. Bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan seperti tidak serakah tepat waktu dan mau bekerja keras.
Kedua yaitu memperhatikan nasib orang lain, seperti kata pepatah mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, yang artinya kita harus saling tolong menolong untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir itu suka menabung dan investasi, di mana implementasi penerapan nilai nasionalisme di Puskesmas Indaraya. Di sini yang pertama implementasi nilai ketuhanan berdasarkan sila pertama. Di sini ada video di mana kami setiap selesai apel pagi kami melakukan doa bersama. Dan ini ada foto ketika orang tua teman kami meninggal. Kami turut berduka cita dan mengunjungi rumah kerabat kami. Di sini tidak ada terlihat perbedaan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Kami tetap saling menghormati. Dan yang kedua yaitu implementasi nilai kemanusiaan berdasarkan sila kedua, di mana di sini terlihat teman kami melakukan persalinan di malam hari tanpa memandang budaya, ras, golongan pasien tersebut. Dan yang di foto terakhir ini kami saling tolong menolong dalam menjalankan tugas ini dalam keadaan sekitar jam 9 malam kami masih berada di puskesmas untuk menyelesaikan laporan. Kami saling tolong menolong. Yang ketiga yaitu implementasi nilai persatuan, di mana rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini terlihat kami turun langsung ke lapangan untuk melakukan tracing swab pasien terkonfirmasi maupun suspek. Ini gambar dokumentasi dari seluruh analis Kabupaten Simalungun. Yang keempat yaitu implementasi nilai kerakyatan berdasarkan sila keempat. Di sini saya melakukan turun lapangan home visit pasien TB. Ini saya tidak membedakan apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki, apakah dia agama Kristen atau Islam. Saya tetap memberikan edukasi terhadap pasien. Dan ini gambar kami mini log, di mana kami mendengarkan apa pendapat dan keluhan dari salah satu seorang kawan kami untuk dipecahkan masalahnya. Dan yang terakhir yaitu implementasi nilai keadilan sila kelima. Kami datang ke puskesmas tepat waktu untuk melakukan apel pagi. Terlihat videonya. Dan ini saya terakhir turun lapangan sekitar bulan Juli kemarin. Juli dan Agustus membagikan obat cacing kepada anak SD dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di lain waktu. Thank you for watching.